Ya, tema yang diangkat dalam debat perdana Pilkada Jakarta yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Lalu akan sejauh mana visi misi yang akan disampaikan oleh pasangan calon? Kita akan membahasnya bersama Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat sore Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya Mas Agung, ini kan setidaknya kurang dari 2 jam lagi debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar. Bagaimana para paslon menurut Anda akan beradu visi misi menurut Anda? Ya, ini hal yang menarik dan saya kira buat para paslon cukup menegangkan ya, karena ini kali pertama dihelat debatnya dan sedikit banyak akan memberikan pengaruh ke insentif elektoral yang bisa mereka terima pada malam ini. Apakah akan naik, tetap atau turun gitu. Dalam posisi kita tahu di beragam survei kredibel, RK Suswono masih memimpin ya, disusul oleh pasangan Pram Rano, kemudian yang ketiga pasangan Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana seperti itu. Jadi debat dalam banyak penelitian juga sangat memberikan pengaruh selain menggali program kerja masing-masing paslon, Mhm. juga bisa memberikan arahan ya bagaimana masing-masing paslon bisa menyampaikan dengan cara-cara persuasif, cara-cara yang menarik sehingga pemilih yang belum menentukan pilihan undecided voters maupun pemilih yang masih mengambang ataupun swing voters itu bisa menentukan pilihannya dengan debat ini. Karena ada 3 kali nanti digelar dan ini yang kali pertama dan bukan malah sebaliknya. Ya, artinya jangan sampai debat ini malah kontraproduktif, membuat para pemilih-pemilih Jakarta malah enggan Ya. memilih, sehingga ada arahan yang paling signifikan bagaimana ketiga paslon ini bisa memberikan penampilan yang begitu atraktif, begitu menarik dan menggugah nalar mereka seperti Mhm. itu. Mas Agung, tidak bisa dipungkiri dalam debat pertama ini sangat penting, sangat signifikan karena pemilih juga selain bisa mendengar visi misi tapi juga bisa melihat bagaimana karakter dari pasangan calon dan juga bagaimana cara menjawab dan juga mengambil keputusan. Menurut Anda seberapa besar sih insentif elektoral yang akan diberikan dalam debat perdana ini? Iya, kalau dilihat dari sosiodemografi masyarakat Jakarta yang didominasi pemilih rasional ya, hampir 50% sampai 55%, maka insentifnya akan sangat signifikan, minimal sepertiganya ya. Dalam rentang itu 15 sampai 20%. Jadi cukup tinggi, sangat besar. Artinya semua paslon harus mempersiapkan diri, harus benar-benar menyampaikan program visi misinya dengan baik, sehingga apa menggugah pemilih rasional Jakarta agar memang menentukan pilihannya. Karena angka swing votersnya masih sekitar 40-45% Mbak Cynthia. Mhm. Ya, pemilih yang mengambang yang belum memutuskan. Ya, sementara pemilih yang belum memutuskan sama sekali itu masih di kisaran 19 sampai 16% seperti itu. Jadi 16 sampai 19%. Jadi saya kira ini tugas besar bagi semua paslon untuk meyakinkan para pemilih rasional yang belum memilih atau tidak memilih agar apa dengan debat ini mereka tertarik untuk memilih, Hmm. bahkan tertarik untuk menikmati debat bukan hanya yang pertama, tapi yang kedua dan yang ketiga seperti itu. Karena ini Oke. bukan hal yang mudah yang menaklukkan pemilih rasional Jakarta. Mhm. Sehingga mau nggak mau tiap paslon harus punya karakteristik yang unik, Oke. menarik, inovatif seperti itu. Ya, ini dalam kampanyenya kan ada program gratis. Ketiga pasangan calon menyelipkan diksi gratis dalam programnya. Ini Ya. seberapa menjual sebenarnya untuk menggait suara pemilih? Tapi kita akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.